bagi pedagang dan tetap proses sesuai program berjalan kaki. Fasilitas trotoar merupakan pelayanan publik yang tergolong pelayanan barang publik. Hal ini merujuk pada pasal 5 ayat 3 huruf A Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang menyatakan bahwa pelayanan barang publik meliputi pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD. Dengan demikian, ketersediaan fasilitas trotoar menjadi kewajiban pemerintah dan atau pemerintah daerah selaku penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apakah pemerintah dan atau pemerintah daerah telah memenuhi pelayanan barang publik berupa fasilitas trotoar itu dengan baik? Di tengah hiruk-pikuk perkotaan, ruang trotoar yang semestinya diperuntukkan bagi pejalan kaki seringkali menjadi tempat bagi para pedagang kaki lima. Mengapa? Pertama, pedagang kaki lima beranggapan bahwa akses berdagang akan lebih mudah dijangkau masyarakat sesaat di mana masyarakat berlalu lalang. Kalau nyaman sih sebenarnya nyaman. Jadi masalah dan dagangnya sama dengan di Jalan Malioboro atau tidak kan kita belum mengerti kan. Lihat kondisinya gimana nih ke depan. Saya kan jualan di dalam, kan nggak ada pembeli. Kedua, berjualan di trotoar dianggap hal yang wajar bagi masyarakat dan merupakan budaya tersendiri. Yang pedagang di luar ditata di dalam semua laku, Mbak. Kalau yang dimasukin tapi di luar-luar masih banyak yang berjualan kan, yang di dalam yang di atas tetap nggak laku, Mbak. Yang ketiga, walau sudah disediakan lahan khusus untuk para PKL, namun para PKL ini mengaku tidak mendapat tempat dan kalah sepi dengan berdagang di pinggir jalan. Bilang yang ada nomor. Kalau kayak kita sempat diwawancara, cuman saya bilang nggak ada nomor, saya bandel aja di sini. Bagaimana menaik ke atas, nomor juga nggak punya, daftar juga nggak ditanggepin sama gubernur, sama wali kota, dibubarin begitu aja. Ya udah, akhirnya saya bandel aja di sini jalanan. Kata Pak Camat sih bilang asal kaki lima jangan sampai berantakan, yang rapi, jangan sampai lewat garis kuning. Hingga kini, sebagian besar dari lapak para pedagang yang ada di atas Skybridge Tanah Abang ini meskipun begitu, masih banyak juga penjual yang nekat berjualan di trotoar Jalan Jati Baru, di mana sudah dihimbau juga oleh pemerintah dan para petugas untuk tidak berjualan dan memindahkan lapak dagangan mereka. Melihat alasan mengapa PKL masih berjualan di trotoar, menjadi pertanyaan bagi kita sendiri. Sebenarnya bagaimanakah perlakuan PKL yang sebenarnya? Perselisihan antara pedagang kaki lima yang menempati trotoar sepertinya tidak pernah usai. Kondisi PKL yang memenuhi trotoar seringkali menjadi masalah dan mengganggu pemandangan mata. Jika kita mengingat esensi dari trotoar sendiri, maka yang terlintas di benak kita adalah hak dari pejalan kaki. Namun, apakah trotoar sebenarnya tidak boleh digunakan untuk para PKL? Sejatinya, pemanfaatan trotoar bagi PKL diperbolehkan, asalkan trotoar yang ada memenuhi syarat dan ketentuan. Dijelaskan bahwa pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki yang diperkenankan berdasarkan jenis kegiatan, yaitu pemanfaatan fungsi sosial dan atau ekologis sepanjang tidak mengganggu fungsi utama. Prasarana jaringan pejalan kaki adalah ruang publik, oleh karena itu diperkenankan untuk digunakan bersepeda, interaksi sosial, hingga kegiatan usaha kecil formal atau KUKF. Adapun PKL termasuk dalam KUKF, mereka diperkenankan untuk berjualan di trotoar dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, jarak bangunan ke area pedagang adalah 1,5 sampai 2,5 agar tidak mengganggu sirkulasi pejalan kaki. Yang kedua, jalur pejalan kaki memiliki lebar minimal 5 meter, yang digunakan untuk area berjualan memiliki lebar maksimal 3 meter, atau memiliki perbandingan antara lebar jalur pejalan kaki dan lebar area pedagang 1:1,5.
Yang ketiga, terdapat organisasi atau lembaga yang mengelola keberadaan KUKF. Yang keempat, pembagian waktu penggunaan jalur pejalan kaki untuk jenis KUKF tertentu diperkenankan di luar waktu aktif gedung atau bangunan di depannya. Kemudian, dapat menggunakan lahan privat. Dan yang terakhir, tidak berada di sisi jalan arteri baik primer maupun sekunder dan kolektor primer dan atau tidak berada di sisi ruas jalan dengan kecepatan kendaraan tinggi. Di sisi lain, kegiatan jual beli memang menjadi daya tarik sendiri, namun jika sudah tidak tertata dan mengganggu alur pejalan kaki, maka hanya akan menimbulkan perselisihan. Oleh karena itu, perlu langkah-langkah atau solusi yang bisa ditempuh untuk menjaga hak PKL dan pejalan kaki tanpa merugikan atau menguntungkan salah satu pihak saja. PKL dan trotoar adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan begitu saja. Pada faktanya, para pedagang kaki lima merupakan masyarakat kalangan bawah yang berusaha menyangga ekonominya. Pelarangan secara mutlak dan tidak ada alternatif bagi PKL hanya akan menambah masalah ekonomi dan terlihat berpihak pada masyarakat kelas menengah dan pejalan kaki. Maka dari itu ada beberapa solusi yang bisa diterapkan. Di antaranya adalah yang pertama, memberlakukan zonasi trotoar, seperti menetapkan zona-zona tertentu untuk para pedagang kaki lima agar diizinkan beroperasi dan tidak mengganggu aktivitas dari pejalan kaki. Yang kedua, relokasi tempat khusus untuk PKL seperti di Malioboro. Ada tempat tersendiri untuk PKL yaitu Teras Malioboro, sehingga trotoar bisa dinikmati oleh para pejalan kaki. Yang ketiga, pengaturan waktu operasi PKL agar tidak bertepatan dengan jam padat pejalan kaki. Yang keempat, adanya lembaga yang menaungi PKL dan mengatur regulasi sedemikian rupa. Dan yang terakhir adalah menerapkan sanksi ringan untuk menindak PKL yang melanggar kesepakatan untuk menimbulkan efek jera dan juga patuh. Suasana ricuh saat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda menertibkan kawasan Pasar Sungai Dama. Menggunakan kayu, pedagang mengancam para petugas agar tak menertibkan lapak mereka. Orang di sini cari makan halal. Tak hanya ricuh, saudara, seorang ibu terlihat begitu emosi dan berteriak marah kepada petugas. Bahkan salah satu pedagang yang menggunakan topi mengeluarkan senjata tajam untuk mengancam para petugas. Aksi pedagang bertopi ini dihentikan oleh warga sekitar. Kepada orang-orang yang secara sengaja membawa barang benda-benda tajam, diduga kuat itu telah terpenuhi unsur pidananya, dan itu tindakan melawan pemerintah, tindakan yang seharusnya tidak boleh dia lakukan, karena upaya yang dilakukan pemerintah juga untuk melindungi kepentingan orang banyak. Sebenarnya merasa terganggu sih, karena pada dasarnya kan trotoar dibuat untuk pejalan kaki. Karena kayak di Sudirman itu udah dibagusin, tapi malah mau dibuat PKL tuh menurut saya sih sangat terganggu sih. Jadi kalau saya sendiri sih kurang setuju, soalnya sekarang di Jakarta juga kan untuk trotoarnya sendiri lumayan sulit untuk digunakan. Jadi menurut saya keputusan itu kurang bijak, seperti itu. Kalau saya sebagai warga DKI melihat trotoar itu kan fungsinya buat pejalan kaki. Kalau difungsikan untuk yang lain, menurut saya sih itu di luar fungsinya, atau saya nggak setuju ya. Tapi kalau misalnya Pemda DKI tidak punya spot buat pedagang kaki lima, ya harusnya tidak di trotoar, tapi dicari tempat yang khusus memang untuk